Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saudara, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Amsal 20 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Kursi seorang raja itu memiliki arti kuasa dan otoritas resmi, yaitu seorang pemimpin. Kekuasaan akan memberi ruang pada seseorang untuk menggunakan kewenangannya, ya, di dalam mempengaruhi orang lain dengan cara yang benar, atau bisa juga dengan cara memaksa orang lain untuk tunduk pada tujuan seorang pemimpin atau penguasa atau orang yang berotoritas. Jadi, saudara, kekuasaan itu memberi ruang kepada seseorang. Jika kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan itu selalu berurusan dengan raja atau otoritas kekuasaan suatu bangsa, khususnya bangsa Israel. Kenapa, saudara? Sebab otoritas seorang raja menjadi penentu bagi kehidupan sebuah bangsa, termasuk iman mereka kepada Tuhan. Selama seorang raja memiliki hati yang mencintai hukum dan takut akan Tuhan, maka seluruh bangsa tersebut akan dikendalikan dan diarahkan untuk mencari Tuhan. Ini bicara tentang bangsa Israel. Jadi selama 40 tahun, contohnya Daud menjadi raja atas bangsa Israel, dan selama itu pula lah bangsa Israel itu diarahkan untuk membangun mezbah penyembahannya kepada Tuhan. Mereka hidup di bawah kepemimpinan Daud yang mencintai hukum atau Taurat-Taurat Tuhan. Namun ketika raja bangsa itu, saudara, jauh dari Tuhan, maka hampir seluruh bangsa Israel juga menjauhi Tuhan. Jadi begitu pentingnya peranan seorang raja di masa perjanjian lama. Karena kekuasaan, otoritas, dan ruang yang diberikan kepada raja itu akan banyak menentukan, saudaraku, arah kehidupan bangsa pilihan Tuhan. Jadi di masa perjanjian lama, Allah ikut campur dalam pemilihan seorang raja. Dia yang akan memerintah atas bangsa Israel, yaitu bangsa pilihannya. Pemerintahan bangsa Israel itu dimulai dengan pemerintahan hakim-hakim yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Jadi Tuhan melalui hakim-hakim memerintah bangsa Israel. Namun satu kali bangsa Israel protes kepada Samuel supaya atas mereka diangkat seorang raja yang memimpin bangsa Israel seperti bangsa-bangsa lain. Dikatakan dalam 1 Samuel 8 ayat 6 dan 7 dan ayat 19 dikatakan, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah, saudara, kepemimpinan Tuhan itu dimulai daripada memimpin bangsa Israel lewat hakim-hakim. Tapi bangsa Israel menghendaki seorang raja. Mereka melihat dari kerajaan-kerajaan yang lain ada seorang pemimpin atas mereka. Dan Tuhan mengizinkan permintaan mereka. Lalu jadilah raja menjadi pemimpin atas bangsa pilihan Tuhan tersebut. Jadi tidak secara langsung lagi. Jika rajanya takut akan Tuhan, maka rakyatnya akan mencari jalan Tuhan. Namun jika rajanya jauh dari Tuhan, maka seluruh bangsa akan jauh dari Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, Yesus menetapkan bahwa pemerintahan atas umatnya tidak lagi dipimpin oleh raja yang dipilih oleh manusia. Tetapi pemerintahan Allah atas umatnya itu dipimpin oleh Allah sendiri
melalui eklesia, yaitu gerejanya. Jadi kita sebagai umat Tuhan memiliki pemerintahannya sendiri, yaitu gerejanya, yang disebut oleh Yesus, alam maut tidak dapat mengalahkannya. Pemerintahan Allah atas umatnya itu tidak berada di bawah otoritas atau kekuasaan kerajaan dunia lagi, tetapi melalui gereja Tuhan. Nah, saudara, Yesus adalah kepala gerejanya dan kita adalah tubuhnya. Pemerintahan gerejanya itu bukan otokrasi atau sistem pemerintahan yang terkonsentrasi pada tangan kekuasaan satu orang. Jadi pemerintahan otokrasi, saudaraku, itu terjadi pada masa yang lalu, di mana saudaraku raja menjadi pemimpin atasnya. Kekuasaannya itu dipimpin terkonsentrasi kepada satu orang. Pemerintahan gerejanya juga bukan demokrasi, yaitu sistem pemerintahan tertinggi dipegang oleh rakyat atau suara rakyat terbanyak. Nah, saudara, banyak sekarang gereja, saudaraku, menganut pemerintahan gereja dengan cara demokrasi. Saudara, pemilihan pemimpin, saudaraku, dilihat dari suara yang terbanyak. Karena katanya suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Tetapi sesungguhnya pemerintahan gerejanya adalah teokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang berpedoman kepada kebenaran dan menjunjung prinsip-prinsip ilahi. Jadi kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh Tuhan lewat gerejanya. Nah, saudara, kenapa pagi ini kita perlu mengurai, saya perlu mengurai sistem pemerintahan Allah pada zaman perjanjian lama saat pemerintahan Salomo dengan pemerintahan Allah pada masa kini, ya, yaitu agar kita bisa memahami relevansi ayat firman Tuhan yang kita baca tadi di atas di masa sekarang. Karena kita tidak akan mampu melihat, saudaraku, dan mengerti ayat firman Tuhan ini tanpa kita bisa mengetahui, saudara, sistem pemerintahan Allah pada saat ini, ya, lewat gerejanya. Jadi bukan otokrasi, bukan demokrasi, tetapi teokrasi. Nah, saudara, dikatakan dalam Amsal 20 ayat 8, tema firman Tuhan kita pagi hari ini, dikatakan begini. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Raja yang dimaksud dalam ayat tersebut itu adalah zaman perjanjian lama, yaitu Raja Salomo. Dia dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Artinya ada hikmat yang ditaruh Tuhan atas seorang raja yang dipilih untuk memutuskan hukum yang adil. Ia dapat mengetahui segala yang jahat karena hikmat Tuhan. Matanya diberi penglihatan untuk dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jadi ketika saudara, seorang raja dipilih, diteguhkan menjadi pemimpin atas bangsa Israel, saudara, maka secara otomatis Tuhan menaruhkan otoritas ilahi atasnya. Menaruhkan otoritas dan hikmat Tuhan ada atasnya. Dan matanya diberi penglihatan untuk mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dia bisa melihat kejahatan. Saudara yang kekasih, demikian juga di masa kini. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan itu adalah orang-orang, yaitu orang yang berotoritas di tengah-tengah gereja Tuhan, akan ditaruh Tuhan hikmat untuk mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Untuk dapat mengetahui segala hal yang jahat dengan matanya. Artinya dia dapat membedakan yang jahat dengan baik di matanya. Tuhan menaruhkan itu. Jadi saudara, kepemimpinan itu bukan hanya kita mengangkat seseorang, tetapi ada otoritas Tuhan atasnya. Saudara yang kekasih,
Dikatakan dalam Amsal 16 ayat 10 sampai 12. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya, tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Jadi ketika seorang raja, saudaraku, seorang pemimpin diberi otoritas, maka Tuhan juga akan mengaruniakan kepadanya otoritas atas orang tersebut. Nah, saudara, ketika mandat pemimpin disandang oleh seseorang, matanya itu akan dicelikkan Tuhan untuk mampu melihat seperti Tuhan melihat, sehingga ia dapat melihat segala yang jahat dengan matanya. Jadi kuasa seorang raja atau yang berotoritas itu sesungguhnya dari Tuhan. Sekarang dia memiliki otoritas. Apakah ia melakukannya sesuai kebenaran atau justru menentang kebenaran? Nah, saudara, kita perlu lihat. Jadi ini bukan cuma sekedar mengangkat. Saudara, daripada tidak ada pemimpin, sudahlah kamu naik aja sebagai pemimpin. Saudara, tidak hanya sekedar seperti itu. Di hadapan Tuhan, seorang pemimpin adalah orang yang berotoritas karena Tuhan akan menganugerahkannya kepada dia, saudaraku, untuk ditaruhkan hikmat Allah, ditaruhkan otoritas atasnya, mampu melihat yang jahat dengan yang baik. Saudara yang kekasih, kita mau melihat bagaimana cara Tuhan menetapkan seorang pemimpin di tengah-tengah gerejanya. Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Lihat bagaimana cara Tuhan menetapkan seorang pemimpin di tengah-tengah gerejanya. Saudara, pemimpin-pemimpin, rasul-rasul, saudaraku, digerakkan oleh Roh Kudus. Tuhan berbicara kepada rasul-rasul untuk menghususkan Barnabas dan Saulus. Lalu setelah mereka mendengar suara Roh Kudus, maka firman Tuhan katakan berpuasa dan berdoalah mereka. Lalu setelah itu meletakkan tangan atas kedua orang itu, memberikan otoritas kepada mereka untuk memimpin. Jadi kepemimpinan itu, saudaraku, adalah wakil Tuhan untuk menyatakan suara Tuhan. Jadi setiap kita yang diangkat sebagai seorang pemimpin, itu bukan cuma atas pemilihan manusia, tapi ada otoritas ilahi di dalamnya. Kita lihat kembali dalam Kisah Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi penetapan penatua-penatua, pemimpin-pemimpin di dalam jemaat oleh rasul-rasul. Saudaraku, itu lewat doa dan puasa. Saudara yang kekasih, ini adalah cara Tuhan untuk apa? Untuk menetapkan pemimpin-pemimpinnya. Jadi para rasul-rasul bukan hanya melihat karakter hidup mereka, tetapi berdoa dan berpuasa menetapkan pemimpin-pemimpin. Tolong maaf di mute yang masih terbuka. Ya, sehingga otoritas ilahi, hikmat ilahi, kemampuan untuk melihat yang baik dan yang jahat dengan matanya dikaruniakan Tuhan atas mereka. Sekali lagi, jadi otoritas ilahi, hikmat ilahi, kemampuan untuk melihat yang baik dan jahat itu ditaruh dikaruniakan Tuhan atas mereka. Inilah yang disebut sebagai teokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Tuhan secara langsung, bukan demokrasi. Ini hal yang semakin hilang di tengah-tengah gereja, di gereja Tuhan.
Kita berpikir bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, pemimpin-pemimpin itu diangkat berdasarkan suara Tuhan, bukan suara orang banyak. Nah, saudara, demikian juga kita mau lihat, saudaraku, dalam Kisah Rasul-Rasul 6 ayat 1-7. Ini ayat yang agak panjang. Bagaimana cara, saudaraku, pemimpin-pemimpin pada perjanjian baru itu meneguhkan pemimpin-pemimpin, bahkan pemimpin-pemimpin untuk melayani meja atau diakonia. Kisah Rasul 6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid bertambah banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Rasul-rasul itu pun berdoa meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah imam besar menyerahkan diri dan percaya. Nah, saudara, ketika jemaat semakin bertambah banyak, timbul sebuah masalah baru, yaitu pelayanan meja atau diakonia atas para janda-janda, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kemalangan di antara mereka itu kurang diperhatikan. Apa jawabannya? Saudara, rasul-rasul mengangkat pemimpin-pemimpin yang berkarakter dan penuh roh dan hikmat atas gerejanya. Lalu rasul-rasul itu berdoa atasnya. Bagaimana cara mereka menemukan pemimpin yang melayani meja tersebut? Mereka memanggil murid-murid, menentukan kriterianya, mulailah murid-murid berdoa. Saudara, seperti yang sebelumnya, mereka berdoa dan saya percaya mereka berpuasa. Dan ditemukanlah 7 orang pemimpin untuk melayani diakonia. Apa akibatnya, saudara? Akibatnya firman Tuhan semakin tersebar. Dan Alkitab katakan jumlah murid-murid bermultiplikasi dan banyak para imam Yahudi menerima berita Injil. Jadi pertambahan jumlah jiwa tidak hanya lewat penginjilan, tapi lewat penggembalaan juga. Jadi penting sekali, saudaraku, untuk menetapkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan karena apa? Karena Allah memberikan otoritas, sebuah kemampuan, saudara, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi pada hari Minggu kemarin, tanggal 4 Februari, kita sudah meneguhkan pemimpin-pemimpin atas jemaat sesuai dengan pelayanan divisi masing-masing. Ini bukan pemilihan manusia. Ketika saudara sadar menerima tanggung jawab tersebut lewat penopangan tangan, maka otoritas ilahi, hikmat ilahi, mata yang mampu melihat yang baik dan jahat, itu langsung diberikan Tuhan atas saudara dan saya. Kita semua yang diberi otoritas untuk memimpin. Kita memang ada di dalam dunia, tetapi lembaga pemerintahan Tuhan atas umatnya itu didelegasikan kepada gerejanya. Ia memiliki, Kristus memiliki pemerintahannya sendiri. Nilai-nilainya sendiri di tengah-tengah gerejanya. Jumlah jemaat kita, saudaraku, ketika kita hitung terakhir, itu bertambah sampai dengan hari ini. Namun berapapun yang Tuhan percayakan kepada gerejanya, pemerintahan Tuhanlah yang terlihat di tengah-tengah kita. Jadi ingat, saudaraku, bahwa setiap pemimpin-pemimpin itu adalah wakil Allah untuk menyatakan
kuasa Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan otoritas Allah. Saudara yang kekasih, mari kita hargai apa yang sudah kita terima hari ini. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan menaruhkan kepada kita otoritas ilahi, menaruhkan kepada kita hikmat ilahi untuk memutuskan, menaruhkan kepada kita mata yang mampu melihat. Saudara, itu ditaruhkan kepada setiap pemimpin-pemimpin yang telah diberikan otoritas lewat gerejanya. Saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di satu sisi yang lain, Tuhan memberikan pengertian dan hikmat kepada kami untuk kami menghargai otoritas Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya memiliki perwakilan di bumi ini lewat gerejanya. Gereja Tuhan memiliki pemerintahannya sendiri. Gereja Tuhan memiliki nilai-nilai untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Kami mau tunduk dan kami mau taat kepada apa yang menjadi ketentuan Tuhan di tengah-tengah gerejanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk tahun ini fokus kami Tuhan. Untuk kami mentaati apa yang Tuhan mau. Sampai kami menyelesaikan apa yang Tuhan suruhkan atas kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.